Katekisasi nomor 13. Apakah itu kunci-kunci kerajaan surga? Itu adalah pemberitaan Injil yang kudus dan pengucilan resmi atau pemutusan hubungan dengan jemaat Kristen. Dengan kedua sarana itulah kerajaan surga dibuka bagi orang-orang yang percaya dan ditutup bagi orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana kerajaan surga bisa dibuka dan ditutup melalui pemberitaan Injil yang kudus? Menurut perintah Kristus, kepada semua orang percaya dan kepada tiap-tiap orang percaya secara perseorangan, diberitakan dan ditegaskan dengan nyata bahwa setiap kali mereka menerima janji Injil dengan iman yang benar, semua dosa mereka sungguh-sungguh diampuni oleh Allah karena jasa Kristus saja. Sebaliknya, kepada semua orang yang tidak percaya dan mereka yang tidak sungguh-sungguh bertobat, diberitakan dan ditegaskan bahwa mereka tetap kena murka Allah dan hukuman yang kekal selama mereka tidak bertobat. Allah akan menjatuhkan hukuman menurut kesaksian Injil ini, baik dalam hidup yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Jadi, secara pribadi saya harus memberitakan karya keselamatan Kristus, sehingga orang percaya boleh menerima keselamatan dan masuk dalam surga, dan pintu surga terbuka bagi saya. Tapi saya juga harus memberitakan juga bahwa orang yang tidak percaya tidak mungkin menerima keselamatan, tidak mungkin meminta surga, dan pintu surga tertutup. Karena tidak mungkin orang bisa membereskan seluruh dosa-dosanya tanpa Kristus. Sebaik apapun usaha untuk menyingkirkan dosa, untuk mengikuti hukum, untuk membereskan hutang dosa, tidak mungkin. Karena setiap orang, sadar atau tidak sadar, setiap hari pasti melakukan kesalahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan itu adalah dosa. Tidak mungkin sehebat-hebatnya orang bisa membereskan dosanya sendiri. Butuh jasa Yesus Kristus untuk membereskan dosa saya. Bagaimana kerajaan surga ditutup dan dibukakan? Melalui pengucilan resmi dari jemaat Kristus atau siasat gerejawi. Menurut perintah Kristus, mereka yang memakai nama Kristen namun membawakan ajaran bukan Kristen atau menempuh hidup yang bukan Kristen harus berkali-kali dinasehati secara persaudaraan. Kalau mereka tidak mau melepaskan ajaran sesatnya, kalau memang itu sesat atau tidak berkenan atau tidak cocok dengan Alkitab atau cara hidupnya yang keji, namanya harus diberitahukan kepada jemaat atau kepada orang-orang yang oleh jemaat diangkat untuk menangani perkara-perkara semacam itu. Kalau mereka tidak menghiraukan nasihat itu, orang-orang itu akan mengucilkan atau memberikan siasat gerejawi kepada mereka dari jemaat Kristen dengan cara melarang mereka menerima sakramen-sakramen yang kudus. Dan oleh Allah sendiri, mereka dikucilkan pula dari kerajaan Kristus. Tetapi, jika mereka berjanji akan bertobat dan menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, mereka akan diterima kembali sebagai anggota Kristus dan jemaatnya. Jadi, saya percaya bahwa gereja diberi hak untuk mendisiplinkan umat sehingga lebih tulus
dalam iman kepada Kristus. Saya mengerti bahwa disiplin gerejawi punya tujuan pertobatan, bukan untuk menyingkirkan, tetapi punya tujuan pertobatan bagi umat yang terkena disiplin. Matius 18 ayat 15-17. Mengingat bahwa Kristus telah melepaskan kita dari kesengsaraan kita hanya oleh rahmat, tanpa jasa apapun dari pihak kita, mengapa kita masih perlu melakukan perbuatan baik? Karena Kristus setelah menebus kita dengan darahnya, juga memperbarui kita melalui rohnya yang kudus, menjadi serupa dengan gambarnya, supaya kita dengan seluruh kehidupan kita memberi syukur kepada Allah karena anugerahnya. Dan Dia kita puji. Selanjutnya, supaya masing-masing dalam hatinya yakin tentang imannya karena buah-buah iman itu. Dan supaya sesama kita manusia dengan melihat kehidupan kita yang saleh tertarik kepada Kristus. Jadi, mereka yang berkanjang dalam hidupnya yang fasik, yang jahat, yang tidak percaya, dan tidak mengenal syukur, dan tidak bertobat kepada Allah, tidak dapat beroleh selamatkah? Sama sekali tidak. Karena kitab suci berkata bahwa orang cabul, penyembah berhala, pezina, pencuri, orang serakah, pemabuk, pemfitnah, perampok, dan sejenisnya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Karena itu, mari kita renungkan. Saya bisa berbuat baik karena saya sudah diubah, sudah diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Saya berbuat baik karena rasa syukur saya kepada Allah yang sudah lebih dulu berbuat baik kepada saya dengan menebus saya. Saya berbuat baik karena iman dan kemenangan yang pasti di dalam Kristus. Saya mengerti bahwa siapapun tidak bisa berbuat baik bila tidak bertobat kepada Allah. Mari kita berbuat baik. Sungguh-sungguh berusaha keras berbuat baik. Pertobatan manusia yang sungguh-sungguh itu terdiri dari berapa bagian sebenarnya? Ada 2 bagian, yaitu kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Apa sih itu kematian manusia lama? Sungguh-sungguh menyesali bahwa kita telah menimbulkan murka Allah karena dosa kita, dan semakin membenci dan menjauhi dosa itu. Artinya makin lama kita makin sedikit berbuat dosa, makin banyak berbuat baik. Jadi, kalau dikatakan saya bertobat, berarti saya meninggalkan kesenangan dosa sama sekali dan berubah total mengikuti Yesus Kristus. Dosa itu nikmat. Karena nikmat, banyak orang menyukai dosa. Karena nikmat, banyak orang yang enggan meninggalkan dosa. Tetapi pada saat kita tahu bahwa dosa tidak disukai Allah dan tidak membawa keselamatan bagi diri saya bertobat dan saya berubah total mengikuti Yesus. Jadi saya bertobat itu berarti saya sangat menyesal sudah bersenang-senang di dalam dosa selama ini dan berjanji tidak akan bergaul dengan dosa lagi. Lalu, apa sih kebangkitan manusia baru itu? Artinya,
sungguh-sungguh bersukacita dalam Allah karena Kristus, dan rela dan suka akan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, sambil melakukan segala perbuatan baik. Lah, tetapi apa sih yang dimaksud perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik adalah perbuatan yang timbul dari iman yang sungguh-sungguh dan yang seturut hukum Taurat Allah untuk memuliakan Dia, bukan perbuatan yang berdasarkan kemauan kita atau aturan manusia sendiri. Jadi, saya bertobat berarti saya menjadi sangat suka berbuat baik dan menyenangkan Tuhan sesuai firman-Nya. Saya bertobat berarti saya tidak mereka-reka apa yang benar menurut saya, pun tidak mereka-reka yang benar menurut tradisi kelompok saya maupun aturan kelompok saya, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah yang tertulis di dalam Roma 14 ayat 23, Galatia 6 ayat 16, 1 Korintus 1 ayat 31, Matius 15 ayat 9. Tuhan memberkati. Amin.